Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap ada dalam suasana Paskah. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kasih karunia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami sampai saat ini. Walaupun Tuhan dunia sementara digoncangkan dengan ancaman corona, tapi kami mengucap syukur kalau kami ada hanya karena kemurahan-Mu Bapa. Itulah sebabnya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih buat Tuhan Yesus atas semua kebaikan, pemeliharaan, perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus ini kami berserah sungguh kepadamu. Allah Roh Kudus dalam nama Yesus, tuntun kami Bapa sesuai dengan kebenaran-Mu, sehingga apapun yang kami terima hari ini Bapa, arahan daripadamu Tuhan, kami sungguh mengertinya dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap. Amin. Bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tadi saya katakan bahwa kita masih ada dalam suasana Paskah. Masih tetap dengan judul minggu yang lalu, Yesus sudah bangkit. Tapi pembacaan kita hari ini ada di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga. Mari kita baca. Saya baca nama saudara semua menyimak. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Puji Tuhan, Bapak saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Gereja Pembagual Paso, kita bersyukur bahwa ketika Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus hidup, dan kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangannya Yesus berikan bagi kita gerejanya, sehingga kita pun menang. Kita orang-orang yang menang. Bahkan firman Allah katakan kita lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan sebelum dia naik ke surga pada hari yang ke-40, berulang-ulang firman Allah katakan dia memberitakan firman berulang-ulang kepada mereka, yaitu murid-murid dan orang-orang percaya. Temanya cuma satu, yaitu kerajaan Allah. Iya. Selama Yesus hidup di bumi ini, Yesus banyak berbicara kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya tentang kerajaan Allah. Dan setelah Yesus mati dan bangkit pun, ada 40 hari Yesus berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Dan dalam Kisah pasal 19 ayatnya, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-8, saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara di rumah menyimak. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Bapak saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selama 3 bulan Paulus mengajar di Efesus, dan topiknya juga cuma satu, yaitu tentang kerajaan Allah. Yesus selama hidupnya di dunia ini, dia banyak berbicara tentang kerajaan Allah. Sampai Yesus mati dan bangkit pun, sebelum naik ke surga, 40 hari lamanya berulang-ulang Yesus beritakan tentang kerajaan Allah. Nah, kenapa kerajaan Allah begitu penting dan menjadi topik utama dalam pembicaraan, dalam pemberitaan Yesus, bahkan pemberitaan Paulus? Dan apa sebenarnya itu kerajaan Allah? Bapak saudara dikasih, yang pertama, kerajaan Allah adalah sebuah wilayah teritorial ilahi. Sebuah wilayah atau teritorial ilahi, tempat di mana Tuhan berkuasa dan memerintah, meliputi seluruh alam semesta, termasuk tempat kediaman Tuhan, yaitu di surga. Saya kasih contoh. Belanda waktu menjajah Indonesia. Belanda waktu menjajah Indonesia, ketika disebut kerajaan Belanda, itu bukan hanya kerajaan Belanda yang ada di Eropa sana. Tapi kerajaan Belanda ini meliputi seluruh wilayah jajahannya, termasuk Indonesia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan,
semua wilayah jajahan Belanda disebut kerajaan Belanda. Nah, karena itu wilayah teritorial ilahi mencakup bumi dan sorga. Yang kedua, poin yang kedua adalah merupakan kerinduan hati Tuhan dan rencana semula Tuhan supaya anak-anaknya dapat berkuasa dan memerintah di seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 26, Tuhan bilang, mari kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Coba kita lihat sebentar firman Tuhan ini dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat yang ke-26. Saya baca dan Bapak Ibu Saudara menyimak. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Firman Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka memerintah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi. Jadi saudara, dalam rencana semula Tuhan adalah menjadikan orang-orang percaya, anak-anaknya sebagai orang yang berkuasa, orang memerintah di seluruh bumi. Nah, pola ini sudah Tuhan berikan bagi kita sejak waktu kita mulai bertobat atau menjadi bayi rohani. Jelas dalam Mazmur 8 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-10 kita akan lihat Mazmur 8. Saya akan banyak buka ayat, saya baca dan Bapak Saudara semua menyimak. Mazmur 8 ayatnya Mazmur 2 ayatnya Mazmur 8 ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, sejak kita mulai bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Tuhan menaruh pola ini dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkuasa atas bumi. Jadi Tuhan berkuasa di sorga dan kita berkuasa di bumi. Saat Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan, dalam Kejadian 3 ayat 1-5, jemaat baca sendiri, iblis berhasil mengambil alih kekuasaan atas bumi. Pertama Yohanes 5 ayat yang ke-19 mengatakan begini, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat? Karena iblis telah dilemparkan dari sorga ke bumi. Dan keberadaannya di bumi mengganggu, sangat mengganggu, dan dia ingin untuk mengambil alih kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, ini artinya ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka keluar dari Taman Eden. Mereka terusir keluar Taman Eden. Nah, ini artinya ada satu teritorial yang awalnya Tuhan miliki, itu beralih ke tangan iblis karena ketidaktaatan manusia yang ia percayai untuk berkuasa dan memerintah atas bumi. Bapak Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, iblis mengambil alih kekuasaan atas bumi dari tangan manusia dan memberikannya kepada siapa saja yang mau tunduk kepada dia. Iblis sangat licik. Dia mengambil alih kekuasaan atas manusia, kekuasaan untuk memerintah atas bumi, dan dia memberikan kepada
termasuk dia menawarkan itu kepada Yesus. Dalam Lukas pasalnya yang keempat, Lukas 4 ayat yang kelima sampai ayatnya yang ke-6, kita akan baca Pak Saudara kasih dalam Tuhan. Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat yang kelima dan ke-6, kita baca sama-sama. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat, ini Indonesia. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kau kehendaki. Pak Saudara, iblis merasa bahwa itu sudah diberikan kepada iblis, dan iblis tawarkan siapa saja yang mau, yang penting sujud menyembah dia, maka iblis akan memberikan kuasa. Nah Saudara, jelas Yesus menolaknya. Yesus menolak tawaran tersebut dengan firman, karena Yesus sendiri adalah pribadi firman. Ketika ada di padang gurun, percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, Yesus menolaknya, menjawabnya dengan firman. Yang ketiga Saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan buat rancangan strategis untuk secara legal kembali mengambil alih otoritas yang diambil iblis atas bumi. Melalui kehadiran Yesus yang taat penuh kepada Bapa di sorga, dalam Filipi 2 ayat yang kelima dan seterusnya dikatakan, Yesus taat bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui ketaatan Yesus, iblis tidak punya pilihan lain selain mengembalikan otoritas bumi ke tangan Yesus. Dengan demikian, posisi kita orang percaya sebagai gereja Tuhan kembali dipulihkan untuk memerintah dan berkuasa atas bumi. Itulah sebabnya kita disebut gereja yang memerintah. Dan karena itu, Yesus mengajar kita berdoa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara kasih dalam Tuhan, biasanya doa ini disebut doa sempurna. Dan biasanya semua gereja, semua ibadah pakai doa ini. Tapi tahukah saudara, sebenarnya ketika kita memperkatakan kata-kata doa ini, kita sementara menarik turun hadirat Tuhan dari sorga untuk turun memerintah ke bumi, sehingga kerajaan Allah mendominasi bumi ini, dan kerajaan iblis kami nyatakan dipersempit, bahkan runtuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika orang percaya, ketika anak-anak Tuhan, ketika gereja Tuhan memperkatakan doa ini, pastikan bahwa kekuasaan atas bumi kembali dipegang oleh Kristus Tuhan yang memberikannya kepada anak-anaknya, kepada gereja Tuhan untuk berkuasa atas bumi. Saudara kasih dalam Tuhan, kan Tuhan mau setiap kali kita ucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh hati. Kita ucapkan doa ini dengan sungguh-sungguh hati, serius. Ketika kita serius memperkatakan firman Tuhan ini dengan kesungguhan hati, pastikan bahwa kita sementara menarik turun hadirat Tuhan dari surga ke bumi untuk menguasai dan mengendalikan sepenuhnya bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mulai menempatkan orang-orang strategis, orang-orang kunci untuk berkuasa, untuk memerintah, orang-orang memiliki hati Tuhan untuk memerintah di bumi ini. Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk ancaman virus corona, pastikan sebagai gereja yang memerintah, engkau dan saya dapat berdiri dengan otoritas dan kuasa yang Tuhan berikan dalam mengatasi ancaman corona ini, dengan memperkatakan firman yang sudah Tuhan taruh di mulut kita. Karena itu jangan takut. Sekali lagi saya katakan jangan takut. Kita baca Ayub 3 ayat 25.
3 ayat 25 katakan begini, apa yang kau takuti itu akan terjadi. Ayat 3 ayat 25 demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, ingat baik-baik firman Tuhan ini mengajarkan kita gereja Tuhan untuk jangan takut dan jangan cemas menghadapi apapun, karena roh yang Tuhan taruh dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Karena itu jangan takut. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di dalam nama Yesus saya percaya bahwa semua kita yang ada di sini tidak mengalami ketakutan, tetapi kita waspada. Amin. Ya, kita lihat satu ayat lagi dalam Yesaya 41 supaya kita tahu bahwa dalam menghadapi persoalan seperti ini Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus menuntun kita. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kemenangan. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kekuatan, kasih, ketertiban. Kebangkitan Kristus membawa kita, membangkitkan kita, supaya kita bangkit dalam kuasa roh untuk menyatakan Tuhan yang besar, Tuhan yang menang, Tuhan yang berkuasa atas dunia ini, dan memberikan kuasa dan otoritas itu kepada kita manusia. Sekali lagi saya katakan, jangan takut. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertaimu dan menyertaiku sekarang bahkan selama-lamanya. Jangan takut. Terima salam kami, salam kemenangan, salam kebangkitan, salam dalam Kristus Tuhan. Salam memberikan kekuatan, memberikan daya terobosan bagi setiap orang percaya. Jadilah engkau orang yang berkuasa atas bumi. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara Bapa, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara bagi jemaat Tuhan dan bagiku Bapa. Biar firman ini terus berbicara dalam kehidupan jemaat, sehingga jemaat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Jadikan kami orang-orang yang berkuasa, orang-orang memerintah Tuhan dalam nama Yesus. Kalau selama ini Tuhan kami loyo, kami lemah, kami khawatir, kami takut dan sebagainya Bapa, ampuni kami Tuhan, dan tolong kami, biarlah kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kami dari segala keterpurukan kami, dari segala keterbatasan kami, dari segala ketidakmampuan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pemulihan Tuhan terjadi bagi kami dalam nama Yesus. Pastikan ketika engkau terus ada di hadirat Tuhan, Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan mengangkatmu, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menyembuhkanmu dengan kekuatan kuasa-Nya dalam nama Yesus. Kami sangat percaya Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya ketika kami berdoa, doa Bapa kami Tuhan, kami berdoa dengan kesungguhan hati, kami berdoa dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, mohon pertolongan Tuhan bagi setiap orang percaya, setiap umat-Mu Tuhan, yang Tuhan mengalami ketakutan hari-hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami juga melepaskan roh keberanian bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Orang-orang yang berinteraksi dengan kami Bapak akan mengalami kehidupan yang berbeda dalam nama Yesus, karena kuasa kebangkitan Tuhan terus terjadi dalam kami. Terima kasih Bapak bahwa kami sebagai anak-anak kerajaan Allah, untuk terus mengerti kerajaan Allah, untuk kami terus hidup dalam kerajaan Allah, dan terus berbicara tentang Injil kerajaan Allah, melakukan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang bahkan selama-lamanya. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selamat menikmati persekutuan dengan Kristus. Selamat menikmati persekutuan dalam keluarga. Pastikan engkau dan keluargamu semakin rukun, semakin bahagia, karena ada shalom Tuhan tercurah engkau dan keluargamu. Tuhan memberkatimu.